Oke, sekarang kita akan lanjut lagi mentorship-nya. Dan sekarang di peri Euro Cup ya, time frame H4 dan kita akan latihan lagi. Di sini kamu lihat ya, jadi setelah Euro ini sideways, dia pecah atas. Nah, apakah akan akumulasi, manipulasi distribusi ke bawah? Belum tentu. Ya, nggak harus seperti itu. Ya, kita harus ketemu tesisnya. Ya, di sini harga masih ekspansi, koreksi, ekspansi. Kalau kamu lihat di level ini, ekspansi, koreksi, ekspansi, koreksi, ekspansi, koreksi. Ya, cuman ini koreksinya agak retrace. Kalau koreksinya dalam sekali, maka kamu membutuhkan order block untuk bisa langsung reverse cepat. Tapi kita juga tetap butuh fair value gap. Nah, kuncinya adalah selama bodinya 1, 2, 3, 4 candle ini masih berada di dalam fair value gap ini, maka kemungkinan Eurocat itu masih akan naik. Karena body itu akan kasih tahu kamu. Sehingga ini kita bisa hitung sebagai kemungkinan Euro masih melakukan proses akumulasi. Nah, invalidasinya adalah ya udah kalau dia closing di bawah low ini, di bawah OB itu. Kalau ke close itu sudah pasti ada inversion fair value gap, sudah pasti ada breaker dan sudah pasti ada shift in market structure. Jadi udah ketemu level invalidasinya. Artinya kamu boleh fokus buy. Ya, atau ada opsi kedua. Ya, opsi kedua adalah kalau gap ini ke inverse. Sekali ini ke inverse, nah kita pasti bakal langsung lari ke atas. Ketika kita mau reverse higher ke ERL premium, jangan pernah melihat order block sell. Ya, ada yang bilang ini sebagai order block sell. Ya, oh bukan, ini bukan order block sell. Oke, makanya aneh sekali kalau misalnya ada yang suka marking seperti ini. Kena OB jatuh, nggak mungkin lah. Harga lagi naiknya kena OB itu jatuh, gitu loh. Kamu bayangin aja misalnya kalau ini lagi all time high, masa ya kena kena itu langsung jatuh ke bawah, gitu loh. Itu nggak mungkin sekali, ya. Sama kayak misalnya kamu mendefine, ya. Kalau harga lagi all time high, siapa yang mendefine bahwa itu adalah sudah terlalu mahal harganya, sehingga harga harus turun? Siapa? Misalnya GOT 3.560 ATH. Nah itu siapa yang menilai bahwa itu mahal, sehingga harga harus turun? Kan kalau kamu bilang itu mahal kan berarti kan ada orang yang menilai. Orang itu ya, oh, berarti orang itu kan supply demand tuh. Siapa yang define itu sebagai harga mahal? Nggak tahu, nggak tahu. Jadi itu nggak random harga stop di atas. Itu udah dirancang seperti itu. Dan tugas kamu adalah bukan menebak. Susah, nggak akan bisa. Orang nggak diajarin sama ACT, jadi nggak bakal ada yang bisa. Mau pakai jurus standard deviation apapun itu nggak bakal ada yang bisa. Standard deviation itu adalah hanya perhitungan pendekatan ya terhadap IPDA, ekspansi, koreksi ya, dengan liquidity atau inefisiensi premium discount. Makanya aku jangan heran kalau misalnya kena standard deviation 2,5 mental. Itu kamu cek aja di kiri, pasti ada fair value kok, pasti ada liquidity kok. Kena standar deviasi 4, langsung lari ke atas itu udah pasti kena discount atau premium. Breakaway gap. Breakaway gap loh ya. Spesifik, breakaway gap. Artinya apa? Gap yang paling bawah atau gap yang paling atas. Jadi jangan jadikan standard deviation itu sebagai safety safety buffer. Kayak kau mikir, oh ada standar deviation 4 nih. Ya udahlah, aku yakin sampai ke sana. No, harga itu nggak kayak standar deviation. Lagi pula cara mengukur itu ada banyak sekali. Gitu loh. Sedangkan liquidity itu resting di situ. Nggak akan pernah bergerak. Karena itu adalah pending order. Kamu sendiri lihat ICT execution contoh dia. Apakah pernah pakai standard deviation? Nggak pernah. Nggak pernah. Even saya sampai sekarang pun. Nggak pernah pakai standard deviation. Jarang sekali. Karena kalau kamu pede sekali, kamu nggak perlu pakai standard deviation, kamu pasti tahu. Oh, ini akan going higher ke sini. Ngapain saya ukur? Kalau udah kena, ya cukup. Ngapain saya ukur target lebih tinggi lagi? Paham nggak? Ya, jadi based on pure liquidity sama inefisiensi. Jadi, sekarang kita akan coba lihat ya, karena ini hampa kita harus pelan-pelan barnya. Oke, nah,
Itu, aduh, eh, aduh, nggak ke pause, maaf. Nah, ini sudah close di atas. Ya, itu sudah close di atas. Jadi kita sudah punya yang namanya inversion fair value gap. Tinggal combine ke LTF. Kita mau lihat apakah harga bakal offering turun ke situ atau langsung ditinggal aja. Marking session liquidity-nya seperti biasa. Asia low, Asia high udah diambil, London di sini, ini London di sini. Dari Asia sampai London dia expansion. Biasanya mana? Ke atas kan? Jadi New York-nya itu nggak mungkin buang ke bawah tiba-tiba. Di sini kalau kamu lihat ya, harga udah sweep. Di follow shift in market structure. Targetnya adalah di sini. Apakah ada fair value gap? Ada. Yang manakah yang kita pilih? Ini. Apakah ini boleh diisi? Boleh, tapi prefer nggak diisi. Semua order block ini itu mengandung atau menjepit dua gap ini. Jadi long di sini, ya langsung SL-nya di bawah sini. Itu cukup, ya. Kita lihat. Nah, ketika ini, ya ini langsung long. Langsung aja. Kamu long, kamu nggak perlu ke M15 karena kita punya time-nya kelihatan ada di New York True Zone. Oke. Itu kamu langsung long, SL-nya di sini. TP-nya buang di sini. Nah, jadi itu masih 1:2 lah ya. Masih oke. Gitu loh. Udah, kamu nggak perlu ke M5. Ya, apa yang kamu mau lihat? Bodinya itu masih stay di dalam gap ini. Jangan di inverse kalau bisa. Kalau di inverse pun nggak masalah. Karena sejatinya kita masih punya, kita, kita masih berada di dalam order block yang menahan ini. Yang kita mau adalah tarik Fibonacci-nya. Ini adalah proportion block. Ya, kita sebisa mungkin nggak mau lihat bodinya close di bawah midpoint itu. Ya, jadi lihat level midpoint itu, lihat level inversion ini, lihat level gap itu. Jadi kalau harga tiba-tiba shoot ke bawah itu harus langsung mental. Kalau nggak mental berarti something wrong. Kenapa? 3 PD array kok. 3 PD array yang harusnya nahan tapi kok nggak semental harganya. Artinya kemungkinan kita bakal kena stop loss atau gagal naik. Seperti itu. Oke? Nah, kamu lihat kan bodinya masih rapi kan? Oke, bodinya masih rapi, tapi nah ini problemnya. Ketika ini bikin low 1, low 2, low 3, ini adalah akumulasi long. Memang sih dia berhasil deliver ke sell side imbalance based inefficiency CB. Tapi bodinya masih rapat close di situ. Berarti sampai di sini kamu belum punya conviction bahwa ini akan going higher. Tapi ya nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada perubahan bias, nggak ada perubahan apapun, nggak ada. Ya karena kamu masih punya array yang nahan di bawah. Nah, dia bohong sekali, langsung tuh. Oke, jadi kamu lihat ya, ini even close di bawah, ya itu nggak masalah. Karena konteksnya adalah di sini kita punya breakaway gap, kita punya week ini. Nah, yang kita baca adalah ini adalah gap H4. Kita gunakan konsep fraktal, di mana ketika LTF itu selaras dengan HTF. Misalnya, kalau kamu mau H4 naik, tapi di M5 sama M15 itu masih turun, maka H4 candle-nya pasti hitam, nggak akan hijau. Nah, ini kamu lihat, harga masuk gap H4. Di M15, dua candle itu bodinya close di atas. Ini algoritmik. Ini satu signature bahwa kita akan going higher. Setelah apa? Setelah fair value gap ini di inverse. Kalau itu di inverse, kamu boleh nafas lah. Boleh, even boleh pindahkan SL ke bawah low itu. Nah, di inverse kan, udah kamu aman ini. Buang di sini. Aman sekali. Ya, kamu juga kita berhasil inverse ini kan? Agak. Jadi sekali gerak, itu langsung inverse dua ini. Dan kita melakukan yang namanya shift in market structure di situ. Bisa lihat? Jadi sekarang, SL-nya boleh lebih ketat lagi. Buang ke sini.
Kalau harga turun ke gap ini, kamu boleh lakuin buy. Ada volume imbalance, maka mata kamu fokusnya ke volume imbalance. Ya. Nah, harga turun ke fair value gap, berhasil take out. Nah, ketika seperti ini, maka kamu boleh SL plus. Ya, jangan buru-buru break even, ya, karena bisa aja dia damage ke OB opening, lalu reverse ke atas. Gap ini nggak boleh di inverse. Ya, jadi harapannya adalah ini masih ekspansi, koreksi. Dia nggak apa-apa close di bawah FVG ini, karena kita masih punya order box di sini sebagai last OF-nya. Oke? Nah, ini harga memang turun sekali, lalu langsung lempar ke atas. Nah, kalau kamu lihat ya, secara gap, mungkin kamu akan hitung sebagai balance price range. Betul, tapi yang akan mematahkan skenario sell kita adalah, skenario kita adalah ketika ini berhasil di inverse. Kenapa? Kalau gap ini di inverse, maka otomatis sudah memvalidasi terjadinya shift in market structure. Ada shift sell. Dan langsung ketika itu di cross body ya, gap itu ya, 3 PD reversal langsung muncul. Atau 4 kayaknya. Iya, 4. Inversion itu, breaker block, order block, BPR. 4. Langsung 4. Apakah ada Icolo yang 4 di bawah? Ada. Ini kan. Nah, jadi jangan mikirnya semudah kayak, oh ini udah sweep, ya udahlah, sell cari Icolo. Woi, boleh kalau gap ini ke universe. Selalu ambil gap yang pertama ke universe. Kenapa? Karena itu adalah masuk dalam very premium range. Gimana kalau gap ini yang di first? Iya lebih bagus dong. Tapi takutnya kamu nggak dikasih opportunity untuk nge-short. Seperti itu ya, dia last reprice, langsung buang ke atas. Nih ya, turun sekali langsung dihabisin. Seperti itu.